Seorang wanita muda menghabiskan pagi hari di kota menyelesaikan beberapa tugas yang sudah lama ingin dia selesaikan. Dia mengambil beberapa barang dari supermarket, memperbaiki layar yang retak pada smartphone-nya dan memutuskan untuk menakdir dirinya sendiri dengan makanan Denmark dari toko roti lokal. Ini hari Selasa yang relatif indah sampai dia berbelok di sudut jalan sempit dan melihat mereka. Seringkali agak membingungkan untuk tiba-tiba mendapati dirimu menatap kerumunan yang berkumpul tanpa alasan. Tapi sesuatu tentang yang satu ini membuatnya sangat gugup dan dia segera menyadari alasannya. Setiap orang dalam kelompok yang ramai itu bersama menyeringai, seolah-olah mereka semua terlibat dalam lelucon yang sangat kejam tentangnya. Pada wajah mereka semua tampaknya orang yang sangat berbeda, sebuah kolase usia, ras, jenis kelamin, dalam pakaian yang berbeda dengan gaya yang berbeda. Namun mereka semua berjalan dengan sinkronitas yang sempurna, langkah kaki satu demi satu dengan waktu yang tepat. Ini cukup untuk membuatnya benar-benar merinding. Apapun yang dilakukan kelompok orang aneh ini, dia tidak menginginkan bagian darinya. Sebaliknya dia berbalik dan menuju ke arah yang berlawanan, berjalan cepat dan mencuri pandang, tapi sering melirik dari balik bahunya. Dia tidak bisa tidak memperhatikan bahwa ketika kerumunan itu keluar dari jalan kecil, mereka tetap berkumpul bersama, seperti penjaga keamanan yang mengerumuni beberapa VIP yang tak terlihat. Dan lebih buruk lagi, mereka tampaknya mengikuti jalannya, semakin cepat, semakin dekat, masih sangat sinkron satu sama lain. Bagaimana semua orang ini bisa begitu cepat? Dia berpikir ke dirinya sendiri. Ketika dia berada di tikungan dan tidak terlihat, dia melakukan hal yang masuk akal dan berlari cepat, ingin membuat jarak antara dirinya dengan mereka. Meskipun mereka belum menunjukkan tanda-tanda agresi yang nyata, dia dapat mengatakan pada tingkat tertentu bahwa mereka sangat membahayakan. Dia tahu kalau mereka cukup dekat dalam jarak genggam, sesuatu yang mengerikan akan terjadi. Dia segera kembali ke rumahnya dan mengunci diri, mengunci pintu di belakangnya. Dia menghela nafas, tapi dia tidak lega, tidak juga. Mungkin dia paranoid, tapi dia merasa belum keluar dari bahaya. Senyum melakukan itu, langkah kaki yang sempurna itu, dia tidak bisa menghilangkan mereka dari pikirannya. Dia menyelinap ke dapurnya dan mengeluarkan pisau. Dia mengatakan pada dirinya sendiri bahwa melakukan ini sedikit gila, tapi memiliki semacam senjata di tangan setidaknya membuatnya merasa setidaknya sedikit lebih aman. Tapi perasaan nyaman apapun yang diberikan pisau itu padanya hancur ketika dia mendengar bel pintu berdering. Dia belum memesan apapun. Dia tidak mengharapkan siapapun. Siapa itu? Dia menyembunyikan pisau di belakang punggungnya dan berjalan menuju pintu. Ting dong, itu berdering lagi. Siapapun yang berada di sisi lain semakin tidak sabar. Dia membuka pintu sedikit, tapi rantai pintu tetap di tempatnya. Ada seorang pria tersenyum dalam pakaian bisnis di sisi lain. Dia memeras otaknya mencoba untuk mengingat apakah dia salah satu dari orang-orang dari kerumunan atau apakah dia hanya membayangkan sesuatu karena dia ketakutan. Dia tidak tahu lagi. Dia bisa merasakan telapak tangannya berkeringat di sekitar gagang pisau. Pria di pintu berdeham dan berkata, "Permisi Bu, saya tidak akan menghabiskan terlalu banyak waktu Anda. Tapi saya ingin bertanya, apakah Anda sudah dengar kabar baik?" Dia menggelengkan kepalanya dan memberitahu orang asing itu bahwa dia tidak tertarik mendengar nada suaranya. Tapi dia terus tersenyum dan terus bicara. "Apakah Anda pernah merasa kesepian, tidak puas, tidak terpenuhi? Tidakkah Anda pernah berharap bisa menjadi bagian dari sesuatu yang lebih besar dari diri Anda sendiri? Itu akan mengangkat beban dari pundakmu." Dia mulai kehabisan cara sopan untuk menyangkalnya ketika dia mendengar ketukan samar di kaca di dekatnya. Wanita muda itu menoleh dan melihat ke ruang tamunya. Ada seorang wanita tersenyum berdiri di jendela mengetuk kaca dengan buku-buku jarinya, menyeringai. Rasa dingin langsung menyergap. Dia mengenali wajah itu dengan kepastian yang mutlak. Itu salah satu orang dari kerumunan dan sekarang dia tahu pasti bahwa pria di pintu itu juga. Tapi ketika dia berbalik ke arahnya, yang dia melihat hanyalah tangannya meraih melalui celah di pintu untuknya. Dia berteriak dan mundur secara naluriah menebaskan pisau ke arahnya. Dua jari jatuh ke lantai, tapi tidak ada darah, hanya tanah kental berwarna daging menetes dari kedua tunggul. Tangan itu bahkan tidak bergeming. Itu terus mencapai dan segera celah di pintu itu penuh sesak dengan wajah-wajah sosok manusia yang lebih menyeringai. Dia berbalik dan berlari saat momentum yang terkumpul dari kerumunan memaksa membuka pintu. Mereka masuk ke lorong berguling satu sama lain tapi masih tersenyum. Dia melihat sesuatu keluar dari pakaian mereka. Tali panjang berotot yang terlihat seperti terbuat dari daging hidup menggeliat dan memompa dengan situasi detik yang alah. Dengan setiap detik yang berlalu, seluruh situasi ini tampaknya semakin memburuk. Berpikir cepat, dia memutuskan untuk lari menaiki tangga. Jika dia sampai ke kamarnya cukup cepat, dia bisa mengunci pintunya dari dalam, membuka jendela dan menuruni teralis ke halaman sebelum mereka bisa masuk. Pada saat itu sepertinya itu tindakan terbaik, tapi hanya karena dia tidak tahu seberapa cepat kerumunan itu bisa mengejarnya. Dalam sekejap, kerumunan itu naik ke tangga dan mengikutinya, mengulurkan tangan mereka yang menggenggam secara bersamaan. Siapakah orang-orang ini? Mengapa mereka melakukan ini? Pertanyaan-pertanyaan yang membanjiri pikirannya setelah dipaksa keluar oleh keterkejutan orang asing yang menyeringai dalam pakaian bisnis yang menariknya ke pelukan beruang yang kuat. Dia meremas keras dan dia bisa merasakannya di otot dan tulangnya. Dia menggeliat untuk hidupnya, tapi dia tidak bisa menahan kekuatannya. Sisa dari kerumunan itu mencapainya. Dia melihat tali berdaging mengerikan itu lagi
lagi, muncul dari punggung semua orang asing yang melakukan ini, dan sekarang dia melihat dari luar yang menjadi pusat mereka semua. Gumpalan daging raksasa tanpa bentuk seperti organ yang rusak dan tidak dikenal, tumor besar yang mengerikan itu berdenyut dan berdegup. Melihatnya saja sudah membuatnya mual, dan dia bisa merasakan energi paling mengerikan yang keluar darinya. Apapun benda ini, itu menginginkannya, itu menjangkaunya. Pertarungan atau pelarian dimulai, dan kali ini tangga bukanlah pilihan. Orang asing dalam pakaian itu memiliki pegangan yang kuat padanya. Meskipun jari-jari pria itu hilang, tapi wanita itu masih memiliki pisau. Dia bisa melihat tali dari punggungnya ke gumpalan daging raksasa, dan dengan satu pukulan yang menentukan, dia memutuskannya dengan pisau dapur. Segera pria berjas itu melepaskannya. Kedua ujung talinya jatuh ke bawah, menyemprotkan lebih banyak nanah berwarna daging, tapi efeknya pada pria itu sendiri bahkan lebih drastis. Dia meronta-ronta membuat suara gemericik serak yang paling mengerikan yang pernah dia dengar. Dia menarik dan memuntahkan bergalon-galon nanah. Itu menyembur dari mata dan hidungnya seperti pemadam kebakaran. Itu merembes ke bawah dan keluar dari kaki celananya. Tubuhnya mengembis seperti balon yang tertusuk. Saat-saat mengerikan mengalir keluar darinya, sampai yang tersisa hanyalah karung kulit dan pakaian yang basah dan kosong bergetar di lantai. Tapi dia tidak punya waktu untuk memikirkan kengerian yang baru saja dia saksikan. Dia harus pergi dari situ sekarang. Dia berbalik dan terus berlari menaiki tangga saat kerumunan berkumpul kembali dan mulai mengejarnya. Dia bisa mendengar langkah kaki mereka yang tersinkronisasi sempurna mengalir melalui cairan anggota mereka yang jatuh. Mereka bahkan nyaris tidak melambat. Dia terus berlari. Dia hanya perlu terus berlari. Sejumlah tangan melingkari tubuhnya. Beberapa dari mereka menjepit pegelangan tangannya, meremasnya erat-erat sampai pisau itu jatuh dari tangannya dan jatuh ke tanah. Mereka sudah tahu. Kerumunan bangkit dan menutup di sekelilingnya. Tidak peduli seberapa keras dia berjuang, mereka tidak akan mengalah. Mereka terus saja berkerumun. Dia bisa mendengar raksasa daging berdenyut mendekat di belakangnya. Dia merasakan salah satu tali panjang berdaging merayap di punggungnya. Untayan berseratnya masuk ke dalam dagingnya sampai sambungan dibuat. Matanya berguling ke kepalanya saat itu, memompa cairan ke dalam tubuhnya, mencarikan segala sesuatu di dalamnya dan membekukannya ke dalam mimpi buruk yang sama yang baru saja dia lihat memercik keluar dari pria dalam pakaian bisnis beberapa saat yang lalu. Sedikit demi sedikit segala sesuatu yang pernah menjadi dirinya dilubangi, diisi, dan diganti. Setelah transformasi selesai, dia tersenyum sama seperti yang lainnya. Tapi dia bukan dia lagi. Dia hanyalah bagian lain dari itu, tambahan terbarunya, pengganti pria berjas. Kerumunan pergi tak lama setelah itu menjaga langkah sempurna mencari beberapa teman baru. Pada titik tertentu, setiap orang merasakan keinginan untuk menyesuaikan diri, tapi satu anomali membawa keinginan untuk bergabung dengan orang banyak itu hingga titik ekstrimnya. Ini adalah SCP-428, juga dikenal sebagai kerumunan. Dalam keadaan paling murni, SCP-428 adalah massa daging amorf yang terhubung ke sejumlah inang manusia dengan sulur organik yang mirip dengan tali pusar. Massa pusat dikaburkan oleh banyak inang manusia berjumlah 14 pada saat ini, dan itu adalah entitas yang sangat berbahaya. Begitu seorang individu berasimilasi ke dalam massanya, mereka dianggap hilang. Setelah asimilasi, semua struktur internal kompleks korban, tulang, otot, organ sistem saraf malah digantikan oleh bahan yang serupa dalam komposisi dengan massa amorf yang mengendalikannya. Yang tersisa hanyalah kulit dan bentuk samar mereka yang dikemudikan oleh SCP-428. Ketika tidak secara aktif mencari korban baru untuk berasimilasi, SCP-428 memasuki keadaan tidak aktif. Korban yang berasimilasi berdiri dalam lingkaran di sekitarnya, terdengar bergumam satu sama lain dan bergerak dengan lembut. SCP-428 dan kerumunannya akan memasuki keadaan permusuhan jika ada yang melakukan perjalanan dalam jarak 2 meter darinya. Dengan kecepatan dan keganasan yang mengejutkan, anggota kerumunan akan mencoba mengerumuni korban yang malang dalam penyergapan tiba-tiba membawa mereka ke dekat pusatnya. Kalau mereka tetap dalam keadaan ini selama lebih dari 10 detik, tali akan menempel pada tubuh mereka dan sistem vital mereka akan diganti, dan mereka akan berasimilasi ke dalam kerumunan sama seperti korban SCP-428 lainnya sebelum mereka. Namun jika korban entah bagaimana berhasil melarikan diri sebelum proses selesai, ini tidak akan menjadi akhir dari cobaan berat mereka. Jika seseorang menghindari perhatiannya, SCP-428 dan kerumunan akan memasuki periode perilaku berburu aktif untuk mencari korban yang melarikan diri. Jika tidak, mereka akan mencoba mengasimilasi manusia manapun yang berkeliaran di sekitar mereka. Tidak ada cara yang aman untuk mendekati SCP-428 atau anggotanya dalam keadaan apapun. Melakukannya berarti ada pada nasib yang lebih buruk daripada kematian. Ketika seorang korban berasimilasi, SCP-428 dan kerumunan akan kembali ke keadaan yang tidak aktif sampai korban lain muncul dengan sendirinya. Studi organisasi telah menentukan bahwa SCP-428 berusaha untuk menambahkan setidaknya satu orang ke kerumunannya setiap bulan, dan jika seorang tidak disediakan, maka itu akan terlibat dalam perilaku berburu, menempatkan semua orang di daerah itu dalam bahaya besar. SCP-428 tidak mengendalikan selompok zombie yang tidak punya pikiran. Ini adalah sarang pikiran yang sangat cerdas, dibuat semakin menakutkan oleh fakta bahwa itu menyerap pengetahuan, ingatan, dan keterampilan masing-masing korbannya, dan dapat menerapkannya kembali
melalui yang lain. Karena itu tampaknya itu memiliki pengetahuan yang luar biasa tentang pikiran manusia dan dengan senang hati akan menggunakan taktik manipulasi psikologis untuk mendapatkan keuntungan. Meskipun kerumunan besar, tes telah menunjukkan bahwa SCP-428 dan korbannya yang berasimilasi dapat bergerak sangat cepat. Ini karena sifat alami dari sarang pikiran yang selaras sempurna, mereka dapat berjalan atau berlari dalam sinkronitas yang sempurna. Untuk memahami hal ini, bayangkan seekor kelabang meluncur dengan kecepatan tinggi melintasi dinding. Begitu banyak kaki, tapi semuanya berbagi sistem saraf yang terkoordinasi dengan sempurna bekerja sama untuk menggerakkan makhluk itu dengan presisi militer. Bahkan secara individu, setiap anggota kerumunan adalah musuh yang tangguh. Begitu mereka menjadi bagian dari SCP-428, mereka menunjukkan peningkatan kekuatan yang luar biasa. Mereka tidak menunjukkan tanda-tanda merasakan sakit dan juga memiliki kemampuan untuk menyembuhkan luka dengan cepat. Luka juga tampaknya tidak menghalangi fungsi apapun. Seorang anggota kerumunan yang tertembak di kaki tidak akan memperlambatnya sedikit pun. Namun sementara makhluk ini sangat cerdas dan berbahaya sama seperti organisasi SCP, dan sejak mereka menemukannya, mereka telah memastikan beberapa kelemahan. Meskipun beberapa dari pengetahuan ini harus dibayar mahal. Meskipun anggota kerumunan tampak sangat tahan terhadap kerusakan, SCP-428 itu sendiri tampaknya rentan terhadap serangan dan lebih dari mampu merasakan sakit. Jika itu dilukai dengan cara yang akan menyebabkan rasa sakit, setiap anggota kerumunan dapat merasakannya, sering ambruk dan menggeliat kesakitan. Ketika makhluk itu mengumpulkan dirinya sendiri, itu akan mundur, dijaga oleh perisai manusianya. Organisasi telah menggunakan metode ini untuk menahan makhluk itu kembali ke penahanan selama kelolosan dengan pemakaian api atau listrik yang dikendalikan menjadi metode favorit pasukan keamanan organisasi. Memutuskan hubungan antara anggota kerumunan dan pusat juga merupakan cara yang pasti untuk melemahkan kemampuan SCP-428 secara keseluruhan. Anggota kerumunan yang terputus akan segera runtuh. Material SCP-428 di dalamnya mencair dan keluar dari setiap lubang. Ini dapat meningkatkan dorongan SCP-428 untuk menemukan korban baru, tapi juga dapat digunakan sebagai metode pengendalian populasi untuk kerumunan itu sendiri. Ada satu insiden besar terkait SCP-428 sejak penahanannya di organisasi SCP, dan itu menjadi pengingat menyakitkan bagi semua staf bahwa seseorang tidak boleh menganggap remeh kemampuan anomali yang ada di dalamnya. Terbukti salah satu orang yang berasimilasi dengan SCP-428 di masa lalu terampil dalam seni membongkar kunci. Karena SCP-428 telah menyerap keterampilan ini, itu membongkar salah satu sabuk anggotanya dan menggunakan potongan-potongan itu untuk mengambil kunci ruang penahanannya dari dalam. Itu kemudian memposisikan salah satu korban perempuannya berjongkok tepat di luar pintu, talinya merayap melalui celah di pintu di belakangnya. Dia berlutut dan mulai menangis keras, menarik perhatian peneliti terdekat. Secara alami, ketika kamu mendengar orang yang sedih menangis, itu adalah naluri manusia untuk pergi menyelidiki dan membantu. Dan peneliti khusus ini belum diberi pengarahan tentang sifat dan kemampuan SCP-428 yang membuatnya benar-benar tidak siap untuk nasib mengerikan yang menantinya. Saat dia membungkuk untuk menghibur wanita yang menangis itu, kerumunan lainnya segera muncul dari pintu ruang penahanan mengerumuninya. Seseorang memaksa tangannya menutupi mulutnya, menahan jeritan ketakutannya saat dia ditarik masuk dan dengan cepat berasimilasi. Sementara SCP-428 bisa mengambil kunci, menyerap anggota staf organisasi SCP. Keduanya memberikan akses ke tata letak lokasi organisasi dan cara kerja bagian dalam, serta perwakilan yang rapi untuk meredakan kecurigaan, seperti mendapatkan sulurnya yang berdaging pada semacam kunci utama. SCP-428 dan kerumunannya dengan kepala peneliti yang berasimilasi maju melalui gedung, menghindari pos pemeriksaan keamanan utama dan menyerap beberapa peneliti dan penjaga lain di sepanjang jalan. Ini adalah perkembangan yang sangat menakutkan karena memungkinkan SCP-428 untuk lebih memperluas baik pengetahuannya tentang organisasi SCP dan keterampilannya dalam segala hal, mulai dari sains hingga pertempuran bersenjata dan tangan kosong. Dengan setiap orang baru yang masuk, itu tumbuh secara signifikan, lebih kuat dan lebih berbahaya bagi anggota organisasi. Untungnya itu menarik perhatian yang tepat sebelum sempat melarikan diri dari lokasi penahanan. Gugus tugas taktis dikirim untuk menahan SCP-428 dan kerumunan lalu memaksanya kembali ke ruang penahanannya. Ini menjadi masalah sehingga seorang peneliti menambahkan catatan ke filenya yang berbunyi, "Teman-teman, korban ini hilang. Mereka adalah SCP-428 sekarang. Tidak peduli apa yang mungkin dikatakan atau dilakukan, mereka bukan rekan kerja Anda atau teman Anda lagi. Ingat ini, itu mungkin menyelamatkan hidupmu." SCP-428 dan kerumunannya saat ini berada dalam sel berukuran 5 x 5 x 5 meter x 5 meter dengan dinding dialiri listrik ke 30.000 kubah untuk mencegah upaya anggota kerumunan untuk merusak atau memanjatnya. Sel diakses melalui airlock dan entry dibatasi untuk peneliti tingkat 3 dan di bawahnya, sembari dikawal oleh 2 penjaga bersenjata untuk menghilangkan risiko SCP-428 menyerap aset berharga organisasi SCP dan memiliki pengetahuan dan keterampilan bencana sebagai hasilnya. Bayangkan saja akibatnya jika, katakanlah, seorang anggota Dewan O5 tiba-tiba menjadi bagian dari SCP-428. Peneliti harus tetap berada minimal 2 meter setiap saat dan wajib bagi
setidaknya 2 penjaga bersenjata untuk tetap ditempatkan di pintu masuk ruangan setiap saat. SCP-428 harus diberikan satu anggota tingkat D untuk berasimilasi setiap bulan untuk mencegahnya terlibat dalam perilaku berburu. Karena kemampuan menakutkan SCP-428 untuk menyerap ingatan, keterampilan, dan kecerdasan, semua tingkat D yang diberikan kepada 428 disaring untuk kecerdasan rendah dan kurangnya keterampilan yang berharga untuk memastikan bahwa anomali tersebut tidak diberikan kartu as baru baginya. Namun terus memberikan SCP-428 korban baru akan meningkatkan ukuran keseluruhannya dan dengan demikian memerlukan peningkatan penahanan bertahap. Kemungkinan untuk menetralisir SCP-428 secara permanen sedang dijajaki, tapi sementara itu telah diberikan tingkat objek Euclid karena kecerdasan, keterampilan, dan ketidakpastiannya. Sementara organisasi SCP adalah tentang mengorbankan individu untuk kebaikan yang lebih besar, ini adalah satu kolektif menakutkan yang tidak dapat mereka dukung untuk menjadi bagiannya. Sekarang cek dan tonton entry lain dari file rahasia Dr. Bob seperti SCP-4910 si penyeringai untuk anomali lain yang ingin mengubah tubuhmu dan bukan untuk kebaikan. Dan pastikan kamu subscribe dan aktifkan notifikasi sehingga kamu tidak melewatkan satu anomali pun saat kami menggali lebih jauh ke dalam arsip rahasia organisasi SCP.